Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu? Siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan ayah dan ibu? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan dan bintang-bintangnya? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para bapak dan ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ustaz Dr. Wido di tempat beserta Sri dan Ibu Pak dan Ibu. Ya, saya hormati para ketua RT setempat di lingkungan Masjid Al-Husaini, yang saya hormati ketua DKM Masjid Al-Husaini beserta jajarannya, yang saya hormati rekan-rekan dari Bang Jafar, yang saya hormati rekan-rekan remaja Masjid Al-Husaini dan kaum wanita. Kemudian sebelumnya nanti akan diadakan santunan bagi anak-anak yatim yang telah didata oleh panitia. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras dalam waktu beberapa hari belakangan sehingga dapat menghimpun dana infak dan sedekah dari jamaah yang kami hormati. Terima kasih atas kepercayaan dari jamaah yang telah memberikan infaknya, dan alhamdulillah sampai dengan malam hari ini telah terkumpul sekitar 11 juta rupiah. Kami dari seksi zakat infak dan sedekah dari Masjid Al-Husaini memiliki program adalah untuk membina adik-adik atau anak-anak kita yang yatim. Maka insya Allah kami mohon doa dan dukungan sehingga di bawah masjid itu ada kotak tersendiri Pak ya. Nanti kalau Bapak Ibu lihat ada kotak khusus untuk infak dan sedekah bagi anak yatim dan kaum duafa. Mulai dari Januari ini insya Allah kami akan lakukan kegiatan real dalam membina yatim, baik dari sisi rohani maupun jasmani, untuk kebutuhan pengetahuan agama dan duniawi. Insya Allah akan dikerjasamakan dengan DKM Masjid Al-Husaini. Mata acara malam ini adalah bukan dari kami, sudah kami sampaikan, alhamdulillah, dan kemudian nanti akan kita dengarkan pembacaan Al-Quran Al-Bilahi oleh anak kami, yaitu Zihan dan Sheryl, yang akan membaca surah Al-Duha dan Al-Ma'un. Setelah itu akan disusul dengan sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Husaini, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Tamimuddin. Dilanjutkan dengan sambutan. Kami mohon kesediaan dari Bapak Ketua DKM Al-Husaini, Bapak Ketua RT 02 RW 25 dan Bapak Ketua RT 013 RW 25 berkenan secara simbolis untuk menyampaikan santunan. Setelah itu masuk acara pokok, yaitu kajian bersama Bapak Ustaz Dr. Wido, dan setelah ditutup oleh Bapak Ustaz Dadang Syamsuddin. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi kepada Ananda Zihan dan Sheryl yang bertemu. Wa
Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Rosini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Amiruddin. Kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-sholati wa qira'atil Qur'an. Para jamaah Masjid Al-Husaini yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, undangan yang juga telah kami sebar kepada para ketua RT di lingkungan Johar Baru RW 05, perwakilan atau ketua DKM masjid yang tergabung dalam forum persaudaraan Masjid Johar Baru, perwakilan dari Bang Jafar maupun dari forum pembela Islam, dan para hadirin yang kami muliakan pada kesempatan malam hari ini. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita sekalian. Pada malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Husaini, sesuai dengan undangan yang sudah kita terima masing-masing. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita sekalian. Diaulah yang telah membawa kepada kita hidayah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Para jamaah sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang baik ini, yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan infak serta sedekahnya, memberikan sebagian rezeki yang dipunyai oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk memberikan bantuan kepada apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Herman Tohari sebagai MC tadi, sebagai program-program dari bagian JIS yang ada di Masjid Al-Husaini. Insya Allah dari beberapa kali kajian yang sudah lalu maupun pada hari ini dan yang akan datang, mudah-mudahan infak, zakat, dan sedekah dari para bapak dan ibu sekalian, khususnya sesuai dengan kotak yang sudah kami buatkan di bawah, yaitu bantuan untuk yatim piatu dan kaum duafa, terus bisa dilaksanakan agar upaya kami melaksanakan sebagian daya upaya memberdayakan anak-anak di lingkungan Masjid Al-Husaini, khususnya di wilayah RW 05 Johar Baru, kepada kaum duafa dan yatim piatu bisa kami laksanakan secara berkesinambungan. Judul yang setelah Rasulullah Muhammad SAW, konon katanya umur dunia tidak lebih dari 1500 tahun Masehi, yang sekarang sudah beranjak kepada 1439 Masehi, Hijriah maksudnya.
berarti kurang lebih 61 tahun lalu. Fenomena yang sudah terasa barangkali kita sama-sama tahu, berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kezaliman, dan hal-hal yang negatif yang sering kita lihat di tayangan elektronik maupun di berita-berita yang tersebar di media sosial, memang sudah banyak menunjukkan tanda-tanda akhir zaman itu sendiri. Oleh karenanya, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita sekalian, dengan berusaha untuk menjaga keluarga, anak, istri dari ancaman api neraka. Oleh karenanya, tuntunan pelajaran barangkali dilaksanakan, diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau judul dari tema yang sekarang yaitu mendidik anak di akhir zaman, tentunya pada kesempatan kali ini kita laksanakan kajian mengenai keluarga sakinah menjelang akhir tahun. Kalau hari ini tanggal 23 Desember, insya Allah kurang lebih akan ke depan ada 2 momen, yaitu tanggal 25 Desember yang menurut kepercayaan sebagian orang-orang dari kalangan Nasrani adalah itu hari perayaan Natal. Yang berikutnya yaitu tanggal 1 Januari itu adalah tanggal tahun baru. Hal dua tersebut seyogianya hampir sama. Kalau yang pendidikan judulnya itu adalah mendidik anak pada akhir zaman, pada kesempatan kali ini kajian yang kita laksanakan adalah menjelang akhir tahun. Oleh karenanya, 2 momen itu barangkali salah satu dari sekian banyak cara dan metode yang dilaksanakan oleh kita semua sebagai orang tua dengan berbagai macam tantangan pada masa kini, atau barangkali bahasa di medsos itu zaman now, itu memungkinkan kita cukup untuk bekerja keras. Kadang-kadang anak-anak sudah punya komunitasnya sendiri, entah itu komunitas dengan nongkrong, entah itu komunitas dengan bergitarnya, atau dengan komunitas-komunitas yang lain. Tentunya dari jauh-jauh hari, kalau ada satu penyakit mungkin kita diberikan imunisasi, maka kalau kita lepas anak-anak kita keluar, insya Allah punya rasa kekebalan. Selanjutnya, informasi juga untuk yang tanggal 25 ataupun tanggal 1 yang akan datang 1 minggu ke depan, yaitu kalau kita lihat juga di medsos ada satu pembicaraan antara seorang kiai dengan seorang pendeta yang menanyakan bahwa seorang kiai itu melaksanakan kebaktian kembali, kegiatan kembali pada pukul 7 sampai jam 9 malam. Bapak kiai itu sendiri bertanya, apakah tidak ada acara khusus, acara spesial pada tahun-tahun tersebut? Maka pendeta tersebut menjawab, tidak, kami tidak punya acara spesial. Belum, kenapa? Apakah Bapak pendeta tidak memerintahkan, tidak memeriahkan pelaksanaan acara tahun baru tersebut dengan turun ke jalan? Maka Bapak pendeta tersebut mengatakan, untuk apa kami bersusah payah untuk turun ke jalan? Toh dari kalangan umat Islam itu sendiri sudah melaksanakannya. Yang turun ke jalan itu umat Islam, yang dagang petasan itu umat Islam, yang beli petasan umat Islam, yang bakar petasan itu sendiri umat Islam. Terus pada malam tahun barunya yang dagang trompet katanya umat Islam juga, yang beli trompet umat Islam juga, yang beli trompet bakar umat Islam juga. Yang ketiga katanya yang dagang kembang api banyak umat Islam, yang membakar petasan kembang api itu umat Islam. Jadi buat apa kami repot-repot?
kami sangat berterima kasih kepada umat Islam yang telah merayakan tahun baru kami. Jadi semangat tahun baru yang dari dialog tersebut menggambarkan betapa umat Islam sendiri itu sudah merasakan tasawuf gitu kan. Padahal jelas Rasulullah mengarang akan kegiatan tasawuf. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Sekarang kita lihat tayangan di TV, daerah Puncak, Bogor dan sekitarnya itu sudah macet total. Jalan tol Jakarta Cikampek sekarang utama itu sudah macet total. Itu semua akan dilaksanakan oleh umat Islam. Oleh karenanya barangkali nanti tuntas kajian yang akan kita simak bersama-sama dari pembicara kita Dr. Haji Ustadz Windu Subraka akan lebih melengkapi apa-apa yang akan kita terima, apa-apa yang akan menjadi tip-tip yang paling jitu mengenai cara mendidik di saat-saat menjelang akhir zaman. Terima kasih. Sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, salam. Kita lagi. Ya, boleh. Ya. Dan pokok yaitu tabligh umum bersama Bapak Ustaz nama lengkap Dr. Haji Windu Subraka. Beliau tinggal di Depok, DG. Beliau saat ini adalah sebagai anggota Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau juga adalah dosen pasca sarjana, dosen tetap pasca sarjana dan ketua jurnal publikasi ilmiah pada Universitas Ibnu Khaldun di Bogor, dan dia juga adalah peneliti INSIS.id. Master beliau adalah pada kajian Islam dan wilayah Timur Tengah dari Universitas Indonesia, dan doktornya dari pemikiran dan pendidikan Islam pada Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Tambahan Ustaz, ada angka lagi. Saya tepat ya. Nah, saya sekarang 45 ke atas, beda dulu Pak ya. Kalau Bapak kita udah megang makan tuh ada jiper itu. Kalau udah menjelang maghrib, jiper udah keluar rumah tanpa izin, nggak ada berani. Sekarang zaman now, satu gadget, satu device. Jadi kalau dulu kalau kita keluar dicari Pak ya, mana ini udah pulang gitu kan. Sekarang dengan device satu biji udah nyaman di kamar. Mana anaknya? Ada di rumah. Kita. Jam 2 ada di rumah. Padahal device itu dengan teknologi internet dia bisa kemana-mana. Udah ngacir kemana-mana gitu. Terus kalau dulu, jadi kita banding. Kalau dulu kalau orang tua ngomong ini, nurut. Kalau sekarang argumentasinya asik, Pak Ustaz. Jadi ada argumen yang gini nggak bisa, argumen gini. Pintar ya Pak Ustaz gitu. Jadi ada sebuah warna. Apakah ini karena pergeseran teknologi? Apakah ini karena imbas dari teknologi yang dari pelaksana masuk ke sini gitu kan? Ataukah pagar-pagar agama yang dulu kalau kita dulu kan ada nyantren tuh, habis sekolah pagi siangnya nyantren, kalau sekolah siang namanya ngaji musola. Sekarang kan udah susah berjalan. Apakah itu indikasi sehingga ya boleh disebut agak kewalahan? Nah, tadi Pak Ustadz Amin nyatakan apakah ini pertanda zaman luar biasa? Nah, kita nyatakan kajian dari Bapak Ustadz kita, Bapak Dr. Haji Windu Subraka. Inilah jamaah kami Bapak, jamaah murni dari Masjid Al-Husaini, sebuah masjid wakaf dari masyarakat sekitar, dari almarhumahnya Jeno, dan ini adalah masjid sejarah. Karena disinilah yang mencatatkan sejarah almarhum Dr.
tafsir, ngaji di sini, teman-teman para bapak kita dari Masyumi. Tanpa berlama-lama kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islamil khalidah wa tahiyyatul Islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan anaknya dijadikan penghafal Al-Quran. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan hati-hati kaum mukminin dari ormas manapun, dari partai manapun, dari suku manapun, dari negara manapun, dan menjadikan kita semuanya bersaudara. Bersaudara karena apa? Karena satu kalimat yang sama, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang bernama siapa? Siapa namanya? Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada yang hafal saya berikan hadiah. Sampai Adnan tadi ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya nasab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad ay Mu'iddu bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Kurang cinta ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa semangat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi. Saya Wido Supraha, asli Medan. Ada yang orang Medan? Ada ya. Tapi kebetulan ketemu dengan istri dari Garut. Jadi ketemu orang Medan dengan orang Sunda yang kita musyawarah tinggalnya di Depok. Dan alhamdulillah yang saya muliakan Bapak Ketua Yayasan, Bapak Hermanto, Bapak Ketua DKM, Bapak Amir, Bapak RT yang juga mudah-mudahan jadi Pak Lurah juga di situ ya. Pak RW, ada Pak RW, para tokoh masyarakat, alim ulama, ibu-ibu majelis taklim, anak-anakku semuanya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik ini, mudah-mudahan kita semua jadi kumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Wido Supraha aktif di Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Tugas kami setiap hari adalah menyatukan minimal 20 ormas Islam agar tidak saling bertengkar, tetapi kemudian saling beraliansi strategis. Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam atau PUI, Persatuan Islam atau Persis, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Rabi'ah Alawiyah, Nahdlatul Watan, Jamiyatul Wasliyah, Al-Ittihadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, PTI, apa lagi? Saking banyaknya ya. Setiap hari kita berkumpul bersilaturahmi dan Majelis Ulama Indonesia itu adalah wadah silaturahim para ulama, para zuhama, karena umat Islam itu harus bersatu. Sallu ala Nabi. Baik, namun kemudian malam ini saya diminta untuk berbicara tentang mendidik anak di zaman now. Ya, di akhir zaman sebenarnya. Tapi kan kita belum berada di akhir zaman ya. Ada yang mau berada di akhir zaman? Ya, kalau ada yang mau nggak apa-apa, saya nggak mau. Ya. Karena saya mohon izin dulu, saya nggak mau ketemu dengan aswatus sa'ah, serem. Ya. Nabi aja seorang nabi itu serem ketemu dengan Dajjal. Ya. Setiap sholat sebelum salam, Nabi SAW selalu berdoa. Apa bunyi doanya?
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ditemukan azab neraka jahanam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pahitnya azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mana? Dari fitnah dunia dan fitnah kematian. Ya Rabbana, aku berlindung kepadamu kalau sampai aku dipertemukan dengan Dajjal. Baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu Nabi, Pak. Seorang yang sudah pasti masuk Islam, sudah pasti masuk jannah dan tidak pakai hisab. Bagaimana dengan kita? Sudah pasti masuk jannah belum? Hisabnya masih mengkhawatirkan atau sudah aman? Maka kemudian kita lebih berhak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju, Bu? Pernah berdoa, Bu? Ya, baik. Ini doa malam ini, tolong doanya jangan bismillah Allahumma ahya ya. Kita doanya mau menuntut ilmu. Bunyi doanya apa? Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk ya Allah, tambahkan ilmu untuk ya Allah, agar duduknya kami bukan saja menambah persatuan umat Islam di masjid ini, tetapi kemudian juga menambah manfaat. Saya sangat sekali diundang oleh saudara kami, tadi Pak Budi ya namanya ya, seorang pemuda yang luar biasa semangatnya dalam dakwah, menyatukan di level usianya pemuda-pemuda masjid sejakarta. Beliau tadi ngomong bagaimana Ustaz, kita ketemu dengan Pak Maruf Amin, kita mengadakan acara masjid-masjid sejakarta, luar biasa. Ini Pak Budi ini sosok pemuda yang layak dicontoh, karena kita butuh pribadi-pribadi yang menyatukan umat Islam di zaman. Saya ingin katakan, ya, tapi sebelumnya tadi disebut Pak Mardani, pahlawan. Saya luar biasa. Kuburannya di mana? Di bawah ya, Masya Allah. Mungkin nanti kita ziarah sebentar ya, Pak Mardani. Ini setahu saya pahlawan nasional ya, sudah jadi pahlawan nasional, sudah diajukan, sudah ditetapkan ya. Merupakan masjid yang penuh kebanggaan, karena dari masjid ini kalau bicara persatuan, di masjid ini kalau tidak salah mengkoreksi, Pak Mardani memimpin rapat-rapat perjuangan menuju melawan nikah pada saat itu ya. Dan masjid ini merupakan tadi disampaikan wakaf daripada Nyak Jenong, ibu daripada Bapak Mardani, diberikan kepada Haji Husin, sehingga disebut Masjid Al-Husaini. Subhanallah, masjid ini harus kita rawat, kita jaga di tengah hiruk pikuknya zaman ini ya. Baik, kita coba lihat, ini kan bicara pemuda. Pemuda itu seperti apa sih? Kalau dalam kacamata Indonesia yang disebut dengan pemuda itu usia 0 sampai berapa tahun? Berapa? 17. Kalau menurut undang-undang yang disebutkan pemuda itu 0 sampai 40 tahun. Berapa? 0 sampai 40 tahun. Ini kayaknya pemuda semuanya nih. Ini kan umurnya masih berapa? 17 tahun kayaknya semuanya. Kalau saya umurnya berapa tahun? Ada yang bisa berapa umur saya? 53. 50? Siapa yang bilang 53? Masya Allah, salah. Baik, gak usah dibahas umur ya, Sarah ya. Baik, bapak-bapak yang saya muliakan Allah SWT, bicara umur, Nabi kita yang mulia katakan, a'maru ummati baina 60 wa 70 sana. Umur-umur umatku ada berkisar di antara 60 sampai 70 tahun. Jadi selama-lamanya umur saya, selama-lamanya umur adik-adikku semuanya, selama-lamanya umur kita semuanya maksimal sekitar 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih banyak daripada 70 tahun, bonus 4 tahun. Ya. Ini teks sahih hadis. Jadi kita manusia bakal diakhiri kesempatan hidup di umur 60 tahun. Jadi kita harus punya target, Pak. Saya ini kalau wafat umur 60 tahun, apa targetnya? Sudah punya target, apa targetnya? Mati di mana? Mati dalam kondisi apa? Dan seterusnya. Kalau saya punya target 3, saya berdoa selalu, ya Allah matikan saya dalam kondisi husnul khotimah. 1.
Ya Allah, wafatkan saya mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Meskipun tidak ada yang menalkinkan dari saudara saya, tapi lisan ini mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya. Kata Nabi SAW, Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah kalimat tahlil, maka orang tersebut mudah wafat dalam maka orang tersebut dipastikan masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti mudah masuk jannah itu, Ustaz. Mudah, cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi enggak usah sholat, enggak usah zakat, enggak usah apa-apain. Cukup nanti ketika mau wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Silahkan dipraktikkan. Tapi kesempatan itu cuma sekali. Dan saya belajar dari pengalaman, biasanya kalimat yang terakhir itu mudah karena kita setiap hari biasa tahlil. Karena hidup kita untuk kalimat itu. Dan setiap hari kita memahami konsekuensi dari kalimat itu. Ada seorang pemuda di Saudi. Orang Saudi itu kalau bawa mobil cepat-cepat kebut, tabrakan. Ternyata seorang pemuda yang membawanya. Ketika didekati pemudanya ternyata belum wafat, tapi sedang sakaratul maut, tidak sadar. Dalam kondisi tidak sadar, maka yang keluar tanpa disadari adalah apa yang terekam di otak belakangnya. Dan pada saat itu, subhanallah, yang keluar dari lisannya adalah untayan murattal Al-Quran. Saya nggak kebayang bagaimana kalau setiap hari dia ngapalin lagu Bang Toib belum pulang. Kira-kira ketika sakaratul maut yang keluar itu lagu apa? Masya Allah. Makanya kemudian akhir itu adalah tergantung bagaimana biasanya kita. Kalau kita ingin akhir yang baik, mulai hari ini pilih pilihan yang baik, Pak. Ya. Jadi teks hadis Nabi mengajarkan 60 tahun itu batas. Tapi di dalam Al-Quran Allah katakan ada umur yang merupakan umur yang keramat. Yang di umur itu kalian harus siap-siap. Umur berapa ada yang tahu? Umur berapa? Umur 40 tahun, Bu. Catat suratnya Quran surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat ke-15. Surat berapa, Bu? Berapa, Bu? 46. Ayat ke-berapa, Pak? 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu sama semuanya. Kalau lahir pasti disusui dulu sampai 2 tahun. Ada yang lahir tiba-tiba 40 tahun namanya? Saya senang gitu ya. Tetapi mereka semuanya, kita semuanya lahir dari bayi, menyusui, tambah besar ke muda, kemudian bertambah besar sampai umur 40 tahun. Dan Allah katakan hatta idza balagha 40 sana. Kalau mereka sudah sampai umur 40 tahun, bacalah doa ini. Ada yang hafal doanya? Belum hafal, Ustaz. Kan kita tadi bilang 17 tahun. Baik, berarti masih lama. Nanti kalau udah umur 40 tahun, jangan lupa tuh dibaca. Kalau kelewatan lupa, dikodok, baca ulang. Apa bunyi doanya? Buka nanti Quran surat 46 ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya doa ini pernah diajarkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Sulaiman. Lihat Quran surat An-Nahl ayat 25. Dan kemudian diajarkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Bunyi doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah hambaku doa ini. Apa artinya, Ustaz? Ya Rabbana, mudahkanlah hambamu ini di umur 40 tahun untuk mensyukuri seluruh nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Dulu kami makan sehari sekali, sekarang makannya sudah 3 kali sehari. Alhamdulillah. Dulu kami perutnya masih six pack, sekarang perutnya sudah 1 pack. Alhamdulillah. Ustaz, jangan yang menyinggung perut.
Saraf. Jangan salah, dulu sahabat Nabi SAW perutnya rata-rata six pack. Saya pernah ke Myanmar, mayoritas saya sulit ketemu orang gemuk di Myanmar. Kenapa? Karena ternyata di sana serba kesulitan, orang kemana-mana jalan, kemana-mana, badannya langsing-langsing kalau di Myanmar itu. Ya. Kenapa bicara perut? Nabi SAW lihat, buka kitab tafsir Ibnu Katsir, Nabi ketika melihat ada sahabat yang perutnya one-pack, langsung ditunjukkan, menunjukkan kalau kita tadabbur hadis, berarti di zaman itu sahabat itu umumnya rata-rata six pack. Ketika ada yang one-pack langsung diingatkan, ditunjuk lagi. Apa kata Nabi SAW? Bukan sini maksudnya. Lau kana hadza fi ghairi hadza lakana khairan lak. Kalaulah, kira-kira terjemahan bebasnya, kira-kira kalaulah daging yang berkumpul di depan ini terdistribusi di sini, di sini, di sini, di sini, sungguh itu lebih baik bagi kalian. Jadi mulai hari ini, besok daftar Pak, saya mau latihan gimnasium, barbel, apa, semua. Tapi hati-hati kalau ada yang memukul depan. Mas, mau saya ajarin? Karena gimnasium ini pusat ya. Apalagi sekarang LGBT lagi ramai, hati-hati. Pokoknya fokus latihan six pack ya. Semua orang bisa jadi six pack. Untuk apa? Untuk memenuhi sunnah Nabi SAW. Dalam kitab Asy-Syama'il yang tulis Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW perutnya itu berlipat-lipat, artinya adalah six pack ya. Kemudian 60 tahun dikurang 40 tahun, berapa tahun Pak? Berapa tahun? 20 tahun. Jadi jaraknya dalam kehidupan itu 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Berarti ada berapa periode kehidupan? Ada 3. Periode pertama itulah periode pemuda yang kita maksud malam ini, 20 tahun pertama. Periode kedua adalah umur 21 sampai 40. Periode terakhir adalah umur 41 sampai 60. Kata para ulama, silakan cari baca di tafsir, mereka katakan manusia itu karena biasanya di umur 40 tahun sudah mencapai apa yang mereka rindukan. Tadi saya telah sebutkan, yang belum punya rumah udah punya rumah, yang belum punya istri udah punya istri. Minimal 2 Pak. Masya Allah, alhamdulillah 2 pun ya. Saya tegasin dulu, istri saya masih 1 ya. Kemudian anak saya sudah 4 ya. Anak saya sudah 4, alhamdulillah ya. Sampai mana tadi jadi? Sampai istri. Oh iya, sampai istri ya. Jadi alhamdulillah sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya rezeki semuanya. Ya. Makanya kemudian orang kalau di umur 40 tahun dia harus siap-siap di perjuangan hidup terakhir. Ada orang yang sampai umur 40 tahun nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, pezina, peminum minuman keras, penjudi. Kata agama, lupakan. Agama tidak bicara masa lalu, agama bicara masa depan. Siapa yang pernah membenak anak perempuannya umur 6 tahun hidup-hidup ya di dalam tanah? Ada yang pernah? Di antara kita? Gak pernah kan? Sahabat Nabi SAW itu pernah menggali kuburan, menggali tanah, anaknya bermain. Dikiranya ayahnya sedang bekerja. Ketika kemudian selesai digali lubang, anak umur 6 tahun perempuan ini dimasukkan ke dalam kuburan. Anaknya kira bapaknya lagi main-main. Setelah itu kemudian dimasukkan tanah, dikiranya masih main-main. Habis itu kemudian dipendam semuanya, mati anak tersebut. Karena apa? Gara-gara di zaman itu anak mereka malu kalau punya anak perempuan. Kenapa malu? Kalau ditangkap anak perempuan, malu keluarga. Karena di zaman itu kabilah saling memerangi. Nabi bilang, betul itu kau pernah melakukan? Betul, coba ceritakan. Seakan-akan Nabi tidak percaya sahabat pernah melakukannya. Tapi itu masa lalu. Islam tidak pernah bicara masa lalu. Kalau umur kita sampai ke umur 40 tahun, maka kemudian pada saat itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk proklamasi, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di umur 40 tahun ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan saksikan aku adalah hamba-Mu yang memasrahkan diri kepadamu. Mulai hari ini aku siap untuk menyerahkan diriku. Karena umur tak bisa bohong Pak. Di 20 tahun terakhir rambut mulai putih, betul? Kulit mulai
keriput, gigi mulai tanggal, mata mulai berkunang-kunang, mulai muncul penyakit, ya kan? Kolesterol, bibir pecah-pecah, apalagi bisul, macam-macam. Umur 40 tahun. Ya. Makanya kemudian di umur 41 sampai 60 tahun, siap-siap Allah ingatkan kalian akan mati. Tapi yang mati itu jasad apa ruh? Pertanyaan. Jasad apa ruh? Jasad. Ruh kita mati tidak? Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ruh itu bersifat abadi. Yang mati itu jasad yang selama ini kita bangga-banggakan. Wah, gantengnya loh, cantik ya. Ini banggakan itu akan hilang. Hanya butuh waktu 11 hari setelah kita mati, tiba-tiba dari mata ini nanti keluar set. Tahu set apa? Belatung putih dalam jumlah jutaan keluar banyak. Kemudian dimakan daging-daging kita banggakan. Setelah itu kemudian tinggal tulang. Enggak ada lagi daging yang bisa dimakan. Ngapain mereka? Hijrah. Enggak. Belatung itu saling memakan di antara mereka. Saling kanibal. Tinggallah satu belatung, bukan satu orang. Tinggallah satu belatung. Satu belatung enggak ada makanan. Akhirnya dia mati. Itulah kejadian yang insya Allah kita alami semuanya. Kecuali kita saksikan beberapa orang dari kalangan penghafal Al-Quran. Jadi kalau para pemuda ingin mudah-mudahan tidak termakan set, biasanya, nggak pasti, biasanya para penghafal Quran itu belatung itu nggak mau, ya, sungkan, segen, kayaknya dagingnya nggak enak gimana. Jadi kalau mau mulai hafal Quran hari ini. Di samping mereka yang menghafal Quran, memberikan mahkota untuk siapa? Untuk kedua ayah dan bundanya, pakaian terbaiknya. Saya anak nomor 1, alhamdulillah, ini zikrul tahadus bin nikmah, sudah selesai hafal Quran. Tapi bagi saya selesai punya anak hafalan Quran itu jangan dibanggakan, Pak. Karena hari ini orang hafal Quran semakin banyak dan menghafal Quran itu mudah. Anak saya menghafal Al-Quran cuma butuh 5 bulan, Pak. Pertanyaannya adalah apakah anak saya faham dengan yang dia hafal? Apakah anak saya bisa menjadi Al-Quran berjalan? Apakah anak saya punya adab dengan Al-Quran? Itu yang menjadi perhatian utama kita. Tapi dalam sejarah Islam, menghafal Al-Quran itu baru tahapan awal untuk masuk ke jenjang berikutnya. Jadi anak-anak kita ini, anak-anak asuh masjid ini, prioritaskan pertama kali ilmu menghafal Al-Quran, Pak. Ya. Kita tarik dulu dari umur 41 tahun. Kenapa di umur 41 tahun orang itu diminta untuk banyak menyiapkan hari sesudah kematiannya? Karena biasanya umur 40 tahun orang itu sudah punya banyak pengalaman. Kenapa punya banyak pengalaman? Karena umur 21 sampai 40 tahun mereka beramal. Kenapa mereka beramal? Karena umur 0 sampai 20 tahun mereka terbiasa menuntut ilmu. Umur tidak bisa bohong. Waktu yang terbaik untuk menuntut ilmu umur berapa tahun? 0 sampai 20 tahun. Di sini masa tumbuh kembang jasad, masa tumbuh kembang otak, masa tumbuh kembang hafalan 20 tahun pertama. Makanya seorang ayah dan bunda di 20 tahun pertama tugasnya apa? Membangun jati diri, mengantar dan membimbing anak untuk mencapai tujuannya. Jangan ganggu dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang membuat ananda tidak fokus untuk mencapai tujuannya. Kami punya keluarga dan komunitas pembelajar lainnya bersama keluarga-keluarga Quran lainnya, kami punya kesimpulan bahwa berdasarkan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan murid-murid Nabi dari kalangan pemuda, target pembinaan pemuda baik zaman dulu maupun zaman now sama, yaitu 20 tahun pertama anak itu harus sudah siap apa? Siap menikah, siap berkeliling dunia, siap memimpin organisasi, siap berjuang, siap berjihad. Itu umur-umur di 20 tahun. Buktinya siapa? Nabi ketika menjelang wafat, 3 hari lagi menjelang wafat, membentuk pasukan perang. Pimpinan perangnya siapa? Namanya Usamah bin Zaid, seorang anak ingusan dalam kacamata hari ini, berumur 17 tahun.
Tapi anak 17 tahun yang bernama Usama bin Zaid di zaman itu ternyata sudah matang pada waktunya. Ya. Dan anak-anak yang matang pada waktunya di zaman itu bukan hanya Usama bin Zaid, banyak. Tahu nggak ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Tahu? Dari 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, setelah saya hitung-hitung umurnya ketika masuk Islam, itu 5 orang masuk Islam di umur 16 tahun ke bawah. Artinya dia memutuskan untuk kembali ke jalan Islam umur 16 tahun ke bawah. Sehingga saya gak heran ketika Zakir Naik datang ke Makassar, ada anak pakai rok warna merah, artinya kelas 6 SD, bertanya begini kepada Zakir Naik. Habis itu dia bilang, Ustaz Zakir Naik, saya ingin masuk Islam. Umur berapa? Usia SD, berarti sekitar umur 12 tahun. Saya gak heran di kota Sulawesi ada seorang Kristen yang anaknya itu biasa main ke masjid. Dia bilang ke ibunya, ibu-ibu, saya ingin masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena saya senang ngaji dengan bahasa anak-anak. Ibunya tidak marah, tetapi malah mengantarkan anak ini kepada KUA, diantarkan kepada DKM, dan kemudian disaksikan oleh masyarakat setempat. Anak tersebut di umur 10 tahun memilih masuk ke jalan Islam. Gak aneh. Karena sejak zaman Nabi SAW, anak-anak itu sudah matang pada waktunya. Lihat Quran surat Ali Imran, Quran surah Maryam ayat 12 tentang Nabi Yahya alaihissalam. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa ataina hukman sabiyyan. Wahai Yahya, engkau diberikan hikmah ketika anak-anak. Dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 5 diantaranya adalah memutuskan umur 16 tahun ke bawah. Kalau saya sebutkan, Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam umur berapa tahun? 37 tahun. Umar bin Khattab masuk Islam umur berapa tahun? 27 tahun. Utsman bin Affan masuk Islam umur berapa tahun? 30 tahun. Ali bin Abi Thalib masuk Islam umur berapa tahun? 10 tahun. Ya. Kalau kita bicara 2 pemuda yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda, itu adalah Haritsah dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Makanya Haritsah ini sudah besar sejak kecil bersama Nabi SAW. Ketika dia wafat, itulah alasan kenapa Nabi mengangkat Usama bin Zaid jadi pimpinan perang, supaya semangatnya kuat, karena dia ingin membalas kematian ayahnya Haritsah, anak angkat Nabi SAW. Ya. Talha bin Ubaidillah masuk Islam umur 14 tahun. Zubair bin Awwam masuk Islam umur berapa tahun? 16 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam umur berapa tahun? 7 tahun. Ya. Sa'id bin Zaid masuk Islam umur berapa tahun? 14 tahun. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masuk Islam umur berapa tahun? 25 tahun. Abdurrahman bin Auf masuk Islam umur berapa tahun? 27 tahun. 5 orang yang saya sebutkan tadi 16 tahun ke bawah. 5 orang lagi 16 tahun ke atas. Ya. Makanya kemudian kalau kita bicara pendidikan anak-anak, kita perlu tahu bahwa anak-anak itu umur 0 sampai 20 tahun itu punya fase-fasenya, Bu. Ya. Fase apa? Pertama, ini kajian ya, karena saya dosen di pendidikan Ibnu Khaldun, kami mengkaji dengan para pakar pendidikan tentang tahapan-tahapan pendidikan. Ya. Kami menemukan satu konsep bahwa anak di umur 0 sampai 6 tahun, anak ini masanya masa-masa keemasan, artinya masa the golden age. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya di umur 6 tahun pertama, anak ini sedang tumbuh semua sel-selnya, saraf-saraf otaknya, dan seterusnya. Itulah rahasia kenapa Nabi SAW ketika lahir mendapatkan kolostrum pertama kali dari Aminah binti Wahab selama seminggu. Ya, kolostrum sekali ketika lahir, seminggu disusui oleh Aminah, dilanjutkan disusui oleh Suwaibah, maula daripada Abu Lahab, dan kemudian selama 2 tahun disusui oleh siapa? Disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Halimah bin Abi Zubair, Halimatus Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad bin Bakar, Halimah istri daripada Al-Harith bin Abdul Uzza. 2 tahun disusui, dibayar,
digaji supaya apa? Karena susunya orang-orang kampung itu susunya masih bersih. Dan di kampung seorang anak akan berjalan, berlari, memanjat, kuat badannya. Dan di kampung udaranya bersih. Dan di kampung Nabi akan belajar bahasa Arab yang asli, bukan bahasa Arab zaman now. Sekarang kan zaman bahasa Indonesia udah berubah-ubah kan? Ya. You aja udah ganti jadi kui. Ya. Saya bilang ini apa sepatutnya yang salah itu kan? Kui ikut bimbingan. Ya, kan? Ini kayak tulisannya yang salah ya. Ternyata enggak Pak. Kita yang disalahin sama anak zaman now. Kui Pak yang benar, bukan you katanya. Nah, yang benar kan yuk sebenarnya. Nabi belajar yuk kira-kira di pedalaman. Kenapa pedalaman itu gak kenal berubah-ubah bahasa? Di zaman saya kan 30 tahun yang lalu bilang apa saja jadi agak-agak, ya kan? Kalau yang ngerti agak-agak itu berarti kita zaman old, gitu ya. Kalau yang nggak ngerti itu zaman now, ya kan? Agak-agak, magaubu, gitu kan? Ibu nggak ngerti kan? Ibu zamannya lebih old lagi berarti, gitu ya. Jadi 6 tahun pertama itu tumbuh kembang jasad, Pak. Jangan salah memberikan materi pelajaran. Ya, mohon maaf, anak itu 6 tahun pertama cepat ngafal loh, bro, setiap perbendaharaan kata-kata. Saya pernah praktekkan di anak nomor 3. Saya tidak nyuruh dia menghafal Quran. Waktu itu umurnya 3 sampai 4 tahun. Yang saya lakukan, saya eksperimen. Saya putar Murattal Yasin, surat Yasin di radio. Ya, di radio putar dengan suara keras. Dia kan dengerin, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal absara wal afida ay wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati setiapnya seluruhnya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat itu diawali dengan innas sam'a, pendengaran. Itu tadaburnya apa? Jangan remehkan pendengaran. Ada banyak orang yang punya penglihatan jadi nggak bisa belajar. Kenapa? Mau baca Quran kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cering. Baca bersama, ya kan? Terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Cering, berita hoax, share. Jadi nggak jadi baca. Kenapa? Karena mata. Tapi ada banyak orang yang matanya ternyata dulunya ada kemudian hilang. Orang tersebut lebih mudah menghafal Al-Quran. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang yang melarang jiping. Jangan jiping, ngaji kuping. Salah. Ngaji itu harus pakai kuping. Karena kuping yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu kemudian, anak saya nomor 3, saya putarkan Yasin seminggu. Anak itu biasanya kalau lagi main pasti kadang bersenandung, betul? Anak saya itu sedang main kelereng, bersenandung surat Yasin 1 sampai 10, Pak. Saya tanya istri saya, ngajarin nggak? Enggak. Saya juga enggak, karena kita sering eksperimen. Artinya saya cuma ingin sharing, anak itu menghafal apa yang didengarnya. Apa jadinya kalau saya putar bukan surat Yasin, tapi lagu apa tadi? Bang Toyib belum pulang. 2 kali aja ibu putar lagu Bang Toyib belum pulang, tak usah seminggu. 2 kali aja dalam sehari, anak itu sudah bisa menghafal 50%-nya sambil dengan goyangannya. Kenapa? Karena anak itu wa nafsi wa ma sawwaha, Quran surah Asy-Syams ayat 7, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Biasanya kalau udah kaitannya dengan fujur cepet banget, Pak. Tapi kalau udah kaitannya dengan takwa itu agak lama. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalau untuk menuju takwa itu tangganya pelan-pelan. Inna khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan penuh kesulitan. Menjadi orang takwa itu sulit. Ayah dengan bundanya perlu sabar. Karena manusia itu diciptakan dengan kesulitan. Untuk menjadi takwa juga sulit. Tapi untuk menjadi buruk, kufur, mudah sekali. Ya. Makanya antara surat Yasin dengan Bang Toyib belum pulang, rasakan mana yang paling mudah dihafal. Pasti lagu Bang Toyib. Surat Yasin tidak butuh agak kesabaran seminggu, tapi hasilnya luar biasa, nggak akan lupa anak tersebut. Makanya Bapak, kami menyimpulkan di 6 tahun pertama jangan ganggu dengan aktivitas ayah bunda yang mengganggu Anda untuk sampai kepada tujuan tersebut. Makanya saya musyawarah dengan
bagaimana kalau kita televisi nggak nonton dulu? Kami ada televisi, tapi nggak pernah kita pasang, antena nggak ada. Satu-satunya kalau dipakai buat apa? Kami download video dari YouTube, karena di zaman now ada YouTube, Pak. Zaman old nggak ada YouTube kan? Zaman now ada YouTube. Kita download surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Kahfi kalau malam Jumat, ya kan? Surat Al-Mulk setiap malam. Tempelkan, colokan di TV. Anak memutar semua. Nah, anak nomor 4 sekarang senang menonton surat itu, dan dia sudah mulai hafal surat An-Naba. Dari kita nggak ajarin, dia nonton saja An-Naba. Karena melihat ada gambar-gambarnya lucu kan, tapi dia mendengar telinganya. Ya. Nah, maka kemudian dulu saya pernah praktek sebulan. Saya nggak mau ada televisi. Mertua kasih televisi. Sebulan kemudian nonton sinetron kita, Pak. Itu anak punya perbendaharaan kata aneh-aneh selama sebulan itu. Macam-macam dandanannya itu aneh. Akhirnya kemudian televisi kita matikan. Berikutnya kami menyimpulkan di 6 tahun pertama apalagi jangan anak berikan handphone. Sudah banyak kasus kejadian orang yang anak punya handphone itu terjadi kerusakan pada apa? Pertama matanya tuling. Enggak jauh-jauh di dekat rumah saya ada seorang anak tiba-tiba pakai kacamata tebal. Saya bilang, kamu kenapa pakai kacamata? Iya Ustaz, saya kan main game terus setiap hari. Kenapa main game? Iya nih, jadinya pakai kacamata dengan logo yang mengatakan begitu kan? Dekat rumah saya. Kemudian dalam penelitian malam ada yang tulang jempolnya berubah. Yang jelas anak tersebut tidak terbiasa berlari, ngos-ngosan, nggak biasa. Kalau habis main nggak habis dia makan. Akhirnya terjadi apa? Obesitas. Anak tersebut telah menjadi salah dalam pembinaan, yang bertanggung jawab siapa? Ayah dan bunda. Tapi Ustaz, kami kan mau ikut ngaji majelis taklim. Kalau ada anak ribut, dikasih handphone, senang dia. Bisa kita tinggal di rumah. Memang ada efek positifnya, tapi efek negatifnya jauh lebih besar daripada efek positifnya. Bahkan di anak umur 6 tahun, sebaiknya, bukan wajibnya, sebaiknya anak tersebut lebih sering mendengarkan daripada dipaksa untuk membaca dan menulis. Kenapa? Dan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah menetapkan anak itu baru belajar membaca menulis di umur berapa? Di usia SD. Betul? Sampai di Bogor berseliweran, Dignas. Barang siapa mau ngajarin baca tulis, segera revisi karena belajar baca tulis itu di SD. Hari ini kita gimana? Baru PAUD udah dipaksa, bicara dipaksa ya, dipaksa belajar membaca dan menulis. Supaya apa? Supaya masuk SD bisa baca dan menulis. Saya aja dulu nggak pernah TK, baru kelas 1, 2 sebulan pertama belajar garis-garis. Itu juga nggak ada bagus-bagus, kan? Buat lingkaran nggak bisa. ABC baru belajar. Jadi dokter juga sekarang, ya kan? Jangan paksakan anak kita pada zamannya. Saya ada satu kisah sedih gitu. Ada anak sakit jiwa mental gara-gara belum masuk usia SD dikursusi macam-macam, umum, kimin, semua macam-macam kan. Kemudian anak itu masuk ke rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit, datang tantenya. Apa kata tante? Tante, kasih aku soal. Aku pengen bisa jawab soal. Nanti tante lihat aku anak pintar deh, anak yang disayang Umi. Kira-kira ibu sedih nggak dengan anak seperti itu? Bukan masalahnya. Atau kita melihat ada anak kalau melihat lapangan nggak demen lari Pak, tapi kalau ke masjid demen lari. Ini kebalik. Anak seharusnya kalau ke masjid diajarin ihtiram, jangan dimarah-marahin. Interna, ayo ikut abi. Di masjid kita berdoa kepada Allah. Ini rumah Allah, berikan penghormatan, kemuliaan. Butuh dulu, hadap ke masjid pakai pakaian bagus. Kalau ketemu lapangan, ini lapangan namanya. Di sini lari. Diajarin. Sekarang ada banyak anak ketukar Pak. Di masjid lari di lapangan, lupa bahwa itu tempat berlari. Berarti, ya Pak, saya bukan melarang anak itu diajarin baca tulis, enggak. Bahkan beberapa
Ajar dulu, kalau dia minta berarti dia punya bakat, ajarkan. Tapi jangan jadikan kurikulum wajib, karena masanya adalah mendorong kepada mereka untuk penguatan jasa. Dan Nabi 4 tahun belajar di Bani Sa'diyah, lari ke sana kemari, bermain sama kambing, bermain sama keledai. Itu Nabi SAW. 4 tahun Nabi dibalikkan ke kota Mekah. Di Mekah sedang ada wabah. Halimah bilang, wahai Aminah, gimana kalau Nabi lebih lama lagi tinggal bersama kami? Dalam hati Aminah bilang, selama ada Nabi, kambing-kambing kami selalu pulang dalam kondisi kenyang. Susu unta kami selalu penuh. Pokoknya penuh keberkahan. Dia nggak ingin keberkahan itu berakhir. Itu dalam hatinya. Kebetulan dengan skenario Allah, di sana terjadi wabah. Jadi umur 2 tahun sampai 4 tahun Nabi SAW tetap di Bani Sa'diyah. Barulah nanti kisah pembelahan dada Nabi SAW 24 tahun menyebabkan Aminah khawatir, sehingga Nabi Muhammad dikembalikan kepada Aminah, dan 2 tahun bersama ibundanya dipelihara sampai umur 6 tahun. Ya. Maka kemudian umur 6 sampai 12 tahun usia SD, ini pelajaran apa yang paling tepat? Ini pertanyaan. Pelajaran yang paling tepat Bapak dan Ibu adalah mulailah mengajari anak kita semuanya, anak saya, anak asuh kita, anak-anak lingkungan kita, anak lingkungan layak anak kita. Kalau di Depok kita punya RT layak anak. Sudah ada penghargaan dari pemerintah macam-macam, kita lingkungan layak anak. Apa maksud layak anak? Layak anak itu kita kembalikan di zaman orang-orang tua kita dulu. Kalau udah maghrib, seluruh keluarga wajib nyalain lampu, duduk bersama, ngajarin alif bata. Gak kenal kan alif bata? Kami di Medan dulu belajar alif bata. Alif dan ta, baba wali, badepanku, abiku, gitu kan. Di sini belajar juga kan? Enggak ya? Di Medan kami belajar begitu. Sekarang udah cepat-cepat saja kan? Belajar alif-alif. Belajar dari kecil. Jam 6 sampai sampai jam 8. Habis itu ngapain? Tidur. Habis itu jangan kelayapan kemana-mana. Ini lingkungan layak anak. Di Depok sudah kita lakukan. Jakarta juga mudah-mudahan sudah dibangun di beberapa tempat. Anak umur 6 sampai 12 tahun dorong untuk belajar apa? Belajar adab. Apa itu adab Islam? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik ini bukan pelajaran sehari semalam. Ini pelajaran bertahun-tahun. Kerja sama ayah, bunda, Pak RT, dan sekolahnya. Karena 60% pendidikan itu ada di rumah, 20% pendidikan ada di sekolah, 20% pendidikan lagi ada di lingkungan. Semuanya harus sinergi. Jangan sampai anak di usia 6 tahun diajarin fikih 4 mazhab. Nah, sholat itu menurut mazhab Imam Hanafi seperti ini, Imam Malik begini. Jangan, muntah itu anak. Anak di umur 6 tahun diajarin apa? Kalau sholat subuh yang saya lakukan, kalau azan subuh saya urut-urut bangun, saya pegang tangan, ayo kan kita ke masjid, kita jalan ke masjid, wudhu dulu, pipis dulu, setelah itu kita dipakaikan baju yang bagus, pakai peci, saya pegang tangan, saya pegang. Saya sebagai ayah berniat berazam, ini cara saya pribadi berinvestasi kepada anak saya. Mudah-mudahan dia ingat dulu ketika masih kecil ayahnya yang membiasakan dia sholat pegang tangan. Seandainya nanti ada masa saya ini nggak bisa jalan ke masjid, nggak kuat kaki berangkat ke masjid, anak saya mudah-mudahan ingat, ayah nggak ke masjid, nggak kuat nak, ayo aku gendong, subhanallah, ya kan? Mimpinya nih Pak, mimpi berawal dari khayal, berawal dari mimpi. Kita coba bahas. Orang bilang, Ustaz, nggak mau aku masjid, nanti sendal hilang. Orang hari ini lebih sedih sendal hilang, padahal sedihlah kalau sendal Anda nggak pernah dilangkahkan ke masjid. Sandal terbaik Anda langkahkan ke masjid. Sandal itu nanti akan bersaksi, aku diletakkan, pernah diperjalankan ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pemuda hari ini banyak teriak, kami ingin berjihad melawan Palestina, tapi subuh nggak pernah bangun ke Masjid Al-Aqsa ini, nggak pernah datang. Bagaimana berjihad jauh-jauh kalau ngalahin jiwanya saja nggak pernah bisa? Itu namanya adab. Imam Malik dulu pernah bilang, mama, aku ingin lo belajar sama ulama itu. Nggak diminta, nggak disuruh. Imam Malik pengen belajar waktu kecil. Ibundanya bahagia, langsung diberikan baju yang terbaik. Anakku, ini
aku kasih baju, belajar ya nak sama ulama itu. Tapi ibu pesan, pelajari adab gurumu sebelum engkau belajar ilmu dari itu. Belajar apa dulu Pak? Belajar adab. Ulama yang lain katakan, aku belajar adab salasuna sana 30 tahun dan aku baru belajar ilmu 20 tahun. Belajar apa dulu Bu? Adab dulu. Lamaan belajar adab apa belajar ilmu? Belajar adab. 30 tahun baru belajar ilmu 20 tahun. Makanya di pesantren-pesantren sebelum belajar ilmu kita belajar ilmu untuk menuntut ilmu. Namanya apa? Adab ta'lim al-muta'allim. Syekh Az-Zamuji. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menulis adab ta'lim. Bagus dibaca. Ya. Setiap ormas Islam itu punya kitab-kitab baik. Jadikan rujukan. Kita jangan batasi pada satu ormas saja. Setiap ormas punya kelebihan dan kekurangan. Cari dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Persatuan Umat Islam, dari Persatuan Islam, dari Al-Irsyad, dari Jamaatul Wasli, semuanya cari. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadikan ini masjid persatuan umat. Di zaman now bukan zaman perpecahan. Zaman now ini zaman persatuan. Ya, alhamdulillah setiap kegiatan yang diagendakan ini kita ngumpul ramai seperti bersatu semuanya. Ya. Nah, setelah kemudian belajar adab, belajar kebiasaan-kebiasaan baik, kemudian belajar apa? Belajar iman. Belajar apa? Iman. Belajar apa itu? Pancasila, biologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Itu belakangan Pak. Yang paling penting belajar ini. Kenapa belajar yang belakangan itu mudah? Insya Allah mudah. Kecuali belajar matematika ya. Matematika itu pelajaran dasar dalam Al-Quran. Orang nggak bisa berislam kalau nggak belajar matematika. Tapi orang juga nggak bisa belajar fisika, kimia kalau nggak belajar matematika. Jadi matematika pelajaran dasar itu. Ya. Tapi sebelum belajar itu, bahkan sebelum belajar Al-Quran, anak kita ajarkan pelajaran iman. Dan mengajarkan iman ini butuh ayah dengan bunda kerjasama. Mengajarkan ananda, saya punya anak 4 saya ini bukan tugas istri saya saja, tapi juga tugas saya. Sebaik-baiknya istri saya ngajarin heroiknya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, masih kalah Pak kalau saya yang bicara. Betul? Sebagus-bagusnya saya bicara tentang Aisyah, Fatimah Az-Zahra, masih kalah Pak kalau yang cerita ibunya. Karena ibu lebih tepat membicarakan sosok wanita. Kita bapak lebih tepat bicara laki-laki. Maka laki-laki di tangan Islam dia akan menjadi laki-laki. Wanita di tangan Islam akan menjadi semakin wanita. Ya. Ada anak laki-laki, ada pasar malam datang. Yang dia beli, anak laki-laki dia beli boneka Barbie. Apa kata kita sebagai bapak? Nggak usah marah Pak. Kita arahkan anak Joko, engkau itu jangan mainan Barbie Joko. Mainannya apa? Mobil-mobilan. Arahkan. Ada ananda, wanita, anak kecil main ke pasar malam beli mobil. Kita bilang, Fatimah, engkau mainannya bukan mobil, engkau mainannya adalah boneka. Pakaian laki-laki pakaian jangan seperti perempuan. Perempuan jangan pakaian seperti laki-laki. Coba lihat Pak, kalau imam sholat salah, ini ada pendidikannya. Imam sholat salah, kalau di belakangnya laki-laki ngingetinnya pakai ucapan Subhanallah. Sepakat semua orang sekalian, Subhanallah. Ibu-ibu ngingetinnya gimana? Betul? Lah kalau bapak-bapak ngingetinnya, ini imamnya juga bingung. Belakang saya laki-laki solih atau laki-laki solihah? Itu saja ada pelajaran pendidikan di sana. Tadi ketua DKM mengingatkan kepada kita, muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'a sinin. Ajarkan anakmu sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Artinya bukan baru umur 7 tahun diajak sholat. Kami selalu biasakan anak umur 2 tahun sudah saya ajak sholat. 3 tahun 4 tahun biasa tapi nggak dipaksa. Tapi umur 7 tahun sudah mulai, ayo kita sholat, program. 10 tahun kamu nggak pernah sholat, kalau 10 tahun kalau tiba-tiba nggak sholat, kata Nabi SAW, buat ribuhum pukul. Apa yang dipukul?
bukan ininya, bukan begini, tapi pukul pantatnya, pukul paha bagian belakang. Itu pukulan sayang. Kalau kemudian kata Nabi SAW, wa farriqu bainahum fil madaji. Umur 10 tahun jangan ada anak laki-laki sama anak laki-laki satu selimut. Apalagi anak laki-laki dengan anak perempuan, tidak boleh satu kamar, pisah kamar. Anak laki-laki dengan anak laki-laki tidak boleh satu tempat tidur, pisah tempat tidur. Itu arahan Nabi SAW. Pendidikan itu zaman dulu sampai zaman now sama, sama. Makanya kemudian kalau kita punya anak, katakan 4 orang, 3 pertama perempuan, 1 terakhir laki-laki, ini hati-hati. Biasanya anaknya punya kecenderungan lemah bermulai kalau tidak dididik oleh bapak dan ibunya. Cirinya apa? Tangannya udah mulai begini, ya kan? Makanya di UI, saya tinggal dekat dengan UI, itu ada satu dosen bagus. Kalau laki-laki muridnya bilang, ibu apa kabar, gitu kan? Dia bilang, Joko, tangan betul ini. Kamu laki-laki. Nah, itu dosen. Dosen itu bukan sekedar ngajari, dia digugu sekaligus ditiru. Itu dosen. Mengingatkan sampai sikapnya. Anda kuliah di UI bukan hanya belajar bukunya, tapi belajar adab. Itu yang seharusnya. Jarang-jarang dosen kayak gitu. Dan itu bisa diperbaiki. Karena manusia tidak ada yang lahir gennya ZZZ. Kalau nggak XY, ya XX. Nggak ada gen yang lain. Makanya orang yang begini itu tumbuh kembang ekosistem lingkungannya dulu seperti apa? Bisa diperbaiki, bisa diobati. Ya. Profesor Dr. Dadang Awari 30 tahun lebih mengobati sudah ratusan orang. Luar biasa. Bisa diobati dan kita jangan sampai ada anak kita yang begini. Atau anak perempuan yang begini. Semuanya serem. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang laki-laki yang seperti perempuan dan perempuan yang seperti laki-laki. Dalam hadis yang lain, Allah melaknat laki-laki yang memirip-miripkan dirinya dengan perempuan atau perempuan yang memirip-miripkan seperti laki-laki. Anak-anak kalau buat drama, jangan buat drama mewakili perempuan. Tidak boleh. Ya kan? Ada banyak pakai baju perempuan, kita ketawa-ketawain sebagai penonton. Haram. Kita sedang mendidik dia menjadi perempuan. Kenapa anak laki-laki nggak boleh pakai baju sutra, nggak boleh pakai cincin emas? Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, katanya orang laki-laki kalau pakai sutra dan emas akan mulai hilang kejantanannya. Padahal Islam menginginkan kepada dia untuk semakin jantan. Kata Umar, muru auladakum bis-sibahati war-rimayati war-rukubal khayl. Ajarkan anakmu berkuda, ajarkan anakmu memanah, ajarkan anakmu berenang. Di umur berapa tahun? Di umur sesudah dia mengerti adab dan iman. Jadi pelajaran iman itu kuat. Setelah itu baru dia belajar yang lainnya. Di antaranya belajar fisik. Kenapa? Jangan ajarkan anak kita sebelum punya adab dan iman memanah lah. Udah kejadian di Depok. Ada anak umur 6 tahun belajar memanah, habis itu dia praktekin. Di panah anak ayam, kena kemurahnya. Cakep sih, tapi dia salah panah kan? Akhirnya kan dari mana? Karena dia belum tahu adab dengan iman. Ada anak saya, suatu masa dia takut dari ke atas sendirian. Berarti dia takut dengan hantu. Gara-gara apa? Suatu ketika pulang sekolah, diputarkan sama drivernya satu film yang ada hantunya. Ya kan? Membentuk jiwa takut. Itu mengobatinya penuh kesabaran loh. Saya dengan istri mengobati penuh kesabaran. Jangan sampai anak saya ini takut sama itu. Karena saya sudah punya tetangga satu orang, umurnya sudah 65 tahun. Kalau ditinggal istrinya ke kamar mandi gak berani. Zaman majelis saling saya, setiap aja saya selalu nyindir. Udah berani belum sekarang? Udah berani belum? Ustaz, masih takut. Ya kan? Karena apa? Dari kecil pendidikan. Setelah itu baru ajarkan anak kita Al-Quran. Dan belajar Al-Quran saya katakan mudah. 5 bulan anak kita asal jangan belajar apa-apa, selesai. Tapi hari ini kan orang itu ngajarin macam-macam. Ngajarin ini, ngajarin ini. Penuh kepala anak kita, nggak dapat semuanya, dapatnya sedikit-sedikit. Belajar 1 semester 6 bulan, pada akhirnya apa? Pas ujian, nggak berguna untuk pelajaran 6 bulan. Yang paling berguna apa? Kisi-kisi dari gurunya. Di malam hari itu
Jadi ibunya sibuk. Ibu ustazah, kisi-kisi buat besok apa ya? Di WhatsApp, ini bu kisi-kisinya. Cukup belajar kisi-kisi, anak itu kalau bisa jawab disebut dengan anak pinter, betul? Kalau nggak bisa jawab kisi-kisi, anak itu disebut dengan anak bodoh. Apakah itu pendidikan Islam? Bukan. Pendidikan Islam adalah pendidikan setiap hari. Bukan pendidikan dengan penilaian di malam harinya, itu pun dengan kisi-kisi. Bukan. Makanya kemudian jangan cekoki anak kita dengan pelajaran macam-macam, apalagi pelajaran bukan di zamannya, bukan di umurnya. Makanya anak saya, kami udah punya program. Setelah Bapak dulu belajar kalkulus cacing ada 3, bermanfaat nggak buat kehidupan hari ini? Bingung juga kan, buat apa saya dulu belajar kalkulus 3 cacing, gitu kan? Kita nggak tahu bagaimana pemanfaatannya, tapi belajar itu mudah sebenarnya. Dan sudah kejadian kok. Di Depok ada satu keluarga yang mengikuti metode ini. Mereka kemudian kuliah. Dan kebetulan Jawa Barat dengan Ahmad Heriawan ini, setiap anak penghafal Quran itu diberikan gratis kuliah di mana pun ya kan. ITB, Unpad. Dan beliau di kuliah di Unpad kedokteran. Lulus 3,5 tahun. Padahal belum pernah belajar sains. Begitu belajar kedokteran 3,5 tahun. Artinya anak itu mau belajar komputer, mau belajar apa, mudah. Tapi ajarkan pada waktunya. Berikan reward kalau dia sukses dengan kurikulum yang kita buat. Ya. Program SMA itu adalah pelajaran sains, pelajaran menikah, dan pelajaran berdagang, pelajaran untuk hidup. Supaya apa? Kalau anak 17 tahun keluar dari sekolah, anak ini kalau ditinggal orang tuanya sudah bisa hidup mandiri. Kita kan hari ini karena programnya tidak seperti itu, apa yang terjadi? Anak umur 23 tahun lulus kuliah masih belum berani jualan bakso. Cuman sibuk megang ijazah. Masuk ke kantor berharap dapat kerjaan, betul? Karena kita dididik untuk menjadi karyawan. Nabi Muhammad SAW umur 8 tahun udah bantuin Abu Thalib, bantuin ekonomi keuangannya dengan cara apa? Jual jasa Pak. Jual jasa apa? Kambing, menggembala kambing. Kata Nabi, semua Nabi dulu masa kecilnya menggembala kambing. Orang yang dari kecil terbiasa menggembala kambing dan kambing takluk sama dia, maka ini syarat awal menaklukkan hati-hati manusia. Syarat awal menjadi pemimpin. Makanya ada keluarga saya temukan di mana kemudian mereka buat program ngasih kambing satu buat anak-anaknya. Nah ini ajarin. Kalau saya dulu diajarin bukan kambing, kelinci putih. Wah tiap pulang sekolah disuruh potong rumput, kecil. Tapi kita jadi sayang dengan hewan. Jadi sayang dengan binatang. Anak dan Nabi SAW umur 11 tahun diajak Abu Thalib keliling dunia ke Syam. Untuk apa? Belajar jualan. Jadi Nabi umur 20 tahun udah jadi pedagang yang sukses. Umur 20 sampai 24 tahun udah berdagang keliling dunia. 4 tahun nggak balik sudah berhasil menjualkan diantaranya dagangan Khadijah binti Khuwailid bin Abdul Uzza bin Hisham bin Qusay bin Hisham. Berhasil dijualkan. Nah dari sini kemudian kami memberikan satu konsep, anak sampai 20 tahun jangan kasih handphone. Saya ini megang handphone itu baru umur 24 tahun, itu pun pakai usaha sendiri. Handphonenya besar, betul? Anak biarkan mereka beli handphone dengan uang mereka sendiri, tapi 20 tahun pertama dorong mereka untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Bimbing dia, kita jadi teman dialognya dan seterusnya. Mudah-mudahan kami doakan dari Masjid Al-Husaini ini lahir generasi-generasi zaman now yang siap untuk menghadapi zaman. Karena tantangan zaman hari ini apa? Kalau anak udah dikasih handphone, dia kalau tidak suka dengan orang dia left. Kalau suka dia like. Semudah itu kah kehidupan di luar? Tidak. Kehidupan di luar itu harus negosiasi, lobby, diskusi, bertemu dengan orang-orang yang tidak sepaham, bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda. Itu di luar sana. Tetapi sosial media mengajarkan anak bahwa hidup itu mudah. Saya nggak suka, saya like. Saya suka, saya like. Begitu? Makanya kemudian mudah-mudahan
gunakan metode Nabi SAW dalam membimbing anak yang merupakan rezeki ini. Kalau kita ikuti cara Nabi, kita ikuti cara sahabat, kita ikuti cara orang-orang terbaik abad 8 sampai 15, itulah cara terbaik di setiap zaman untuk mengembalikan anak kita, bukan sekedar menjadi ulama agama yang utuh, tapi ulama agama yang juga paham sains, atau ulama sains yang juga cerdas dalam masalah agama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallu 'alan nabi. Sallu 'alan nabi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lebar ya. Atas malam hari ini Ustaz, lebih banyak mana yang bisa kita peroleh. Menyinggung tadi yang Ustaz sampaikan tentang pola pengajaran. Saya sudah temukan salah satunya kebetulan di Mega Bendung Ustaz, pesantren Hidayatul Islam. Jadi kita ada anak saya di sana. Jadi mereka pendidikan harus 6 tahun. 2 tahun setengah itu hanya menghafal Quran. Di penghujung baru dikasih materi hanya untuk ujian. Nanti di SMA ini wajib. Jadi betul sudah ada fakta, misalnya dengan berbasis menghafal Quran akan lebih mudah karena ilmu dunia. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ustaz Dr. Haji Widu Subraha. Kalau anak tadi pribadi, Widu Subraha ini kalau nggak dari Jawa Barat, dari Jawa, ternyata di Subraha. Penutup kepada Ustaz Dadang Samsudin, kami mohonkan untuk menyampaikan doanya kepada Ustaz Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sudah banyak sekali ilmu yang bisa kita serap dan kita terima. Mudah-mudahan ini semua menjadi bukan hanya sekedar wawasan kita, tapi tentunya adalah bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menjadikan lebih berkahnya pertemuan kita. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dulunya adik-adik sekalian, anak sekalian ya, yang yatim, kayaknya masih ada di bawah ya, karena yatim ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Astaghfirullahaladzim. 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 Min jami'il ma'asi wal dhunub wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu kafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ya Allah, dosa dan kesalahan kami, ya Allah, yang sengaja atau yang tidak sengaja. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah, terutama adalah keluarga kami yang sudah Engkau lebih dahulu panggil, tempatkanlah mereka di tempat yang Kau ridhoi. Jadikanlah kuburnya adalah sebagai taman surga yang nyaman buat mereka, ya Allah. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka sudah menyayangi kami waktu kami masih kecil. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم والعمل وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والفوز بالجنة والعفو عند الحساب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik yang nanti untuk berdoa santunan bisa menemui Pak Pandi. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya rasa cinta yang